biasanya orang nggak punya ilmu itu ya di dunia ya terhina, di akhirat ya terhina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nusabbihuhu wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillahi wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini Allah masih berkenan melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah salat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang al-ilmu an-nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man amila bima alima awrathahu Allahu ta'ala ilma ma lam ya'lam. Man barang siapa amila bima alima, mau mengamalkan apa yang dia ketahui, tuh mengamalkan ilmunya, awrathahu Allahu ta'ala ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan baginya ilmu yang dia tidak ketahui. Ini barangkali ilmu yang tidak diketahui itu hasil dari mengamalkan ilmu yang terus-menerus sehingga menjadi orang yang bertakwa. Setelah menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan memberi ilmu yang dia tidak ketahui, yang seringkali dikenal dengan ilmu laduni, bighairi kasbin, atau ilmu tanpa usaha. Atau ditarik lebih jauh ya, namanya Nabi mukjizat. Kalau para wali namanya karomah. Kalau kita biasa, orang biasa namanya maunah. Nah, ilmu yang seperti ini tidak ada di bangku sekolah, tidak ada diusahakan, sehingga nggak mungkin bisa ditandingi siapapun. Nggak mungkin bisa disaingi siapapun, langsung dikasih oleh Allah. Tidak dengan upaya, tetapi hasil dari mengamalkan ilmu yang dia punya, terus menerus istiqomah sehingga menjadi orang yang bertakwa. Ketika menjadi orang bertakwa itulah maka Allah akan mewariskan ilmu-ilmu yang tak terduga, sehingga apa-apa yang kelihatan mustahil jadi gak mustahil.
Rasulullah langsung bisa membelah bulan. Nah, itu enggak dipelajari. Nabi Musa bisa membelah laut, yang enggak dipelajari itu semua. Dan seterusnya. Wa tablughul aynayatul ilahiyatu aujuhan wa taufiq rabbani ghayata. Dan pertolongan Allah itu sampai ke berbagai macam dimensi. Wa taufiq rabbani, dan taufik rabbani sampai kepada puncaknya. Langsung dikasih Allah. Haina yandamu ilal ilmi al-amalu. Tetapi syaratnya ketika menyatu antara ilmu dan amal. Wa yaqtarinul fi'lu bil qawli. Ketika seiring antara perbuatan dan ucapan. Ucapannya A, perbuatannya A. Ucapannya B, perbuatannya B. Begitu seterusnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Al-Baqarah 282. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan ilmu pada kalian semua. Wallahu, dan Allah itu bikulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Fakullama ta'allamal muslim ilman, maka setiap kali belajar, mengaji, cari ilmu, al-muslimu seorang muslim, ilman satu ilmu, wa amila bihi, dan mau mengamalkan ilmu tersebut, syaqqa bidzalika thariqan ilal jannati, berarti orang itu telah membukakan jalan dengan ilmu tersebut ilal jannati, ke surga. Makanya kita gak boleh bosan-bosan cari ilmu. Bukan saja dikasih pahala, dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah orang-orang yang mencari ilmu itu. Bahkan diciptakan malaikat khusus untuk ikut serta dan mendoakan orang cari ilmu, orang ajarkan ilmu. Bahkan seluruh alam itu sampai ikan-ikan di laut ikut mendoakan orang-orang yang cari ilmu, orang yang ajarkan ilmu. Pendek kata wis top orang cari ilmu, orang ngaji itu. Alhamdulillah kita sudah adakan majelis ilmu di masjid ini, bahkan sudah berlangsung lama. Sudah banyak yang dipanggil Allah, insya Allah masuk surga semua. Kita akan menyusul, sabar. Mudah-mudahan kita juga menyusul ke surga Allah semua. Paling kurang berapa tahun, sabar-sabar, jangan berhenti. Karena di samping tambah ilmu, jangan-jangan nanti juga diangkat jadi waliullah, kasih maunah, kasih karomah, keberkahan, plus tambah dibukakan jalan ke surga. Nah, biasanya yang dinilai oleh Allah yang terakhir. Kita ngaji sudah 30 tahun, kemudian
kurang seminggu meninggal berhenti ngaji. Lah itu khawatirnya nanti yang dinilai yang seminggu itu. Maka orang ngaji itu harus diniatkan sampai mati. Wazdada kurban minallahi ta'ala tabaraka wa ta'ala. Dan kemudian orang yang mencari ilmu itu akan tambah dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ziyadatu qurbi minallahi azza wa jalla tuzidu taufiqon. Dan tambahnya kedekatan orang tersebut kepada Allah akan menambah kepada orang tersebut taufik, pertolongan Allah fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, wal mazid minhu, dan mendapatkan tambahan ilmu. Wal mazidu minal ilmi, dan tambahan ilmu, ma'al amal, disertai mengamalkan ilmu, yuzidu fil hidayati wat taqwa, maka akan menambah hidayah, akan menambah ketakwaan. Wahakadha, dan demikianlah seterusnya. La yazalu yatarakil ulama'ul amilun, para ulama yang mengamalkan ilmunya terus menerus naik fi maratibil fadli wal ilmi, di martabat-martabat keutamaan, wal ilmi, dan martabat-martabat ilmu, hatta yahuzu, sampai mereka semua mendapatkan al-hidayah, hidayah Allah, kamilatan maufuratan, sempurna dan lebih-lebih. Wa yafuzu bimaq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dan mereka akan mendapatkan kursi khusus di sisi Allah yang maha kuasa. Jadi akan dekat dengan Allah para ulama, para santri, para pencari ilmu. Tapi syaratnya yang ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam ayat 76. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Wa yazidullah, dan Allah akan menambah alladzina tadau, kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, menambah huda, menambah hidayah, menambah petunjuk. Wal baqiyatus sholihah, kemudian nanti yang disediakan yang soleh-soleh, indah khairun, itu lebih baik, maksudnya pahalanya lebih baik, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, sawaba, pahalanya, wa khairun maradda, dan sebagai tempat kembali yang terbaik. Masuk surga sudah top markotop, pol suksesnya, masih disandingkan dengan Allah, dekat dengan Allah.
dikasih kursinya dekat, tempatnya dekat dengan Allah, ya sudah puncak kesuksesan yang diraih oleh manusia ya di situ nanti. Dapat surga Allah, dapat ridhonya Allah. Dan itu disediakan bagi orang-orang yang mencari ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Allah juga berfirman, surat Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina, dan orang-orang ihtadaw yang telah mendapatkan hidayah, zadahum huda, maka Allah akan menambahkan hidayah itu pada mereka, wa atahum taqwahum, dan Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bertakwa. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah kita dikasih rezeki itu. Ya katanya Rasulullah, dunia itu bainal alim wal muta'allim, antara orang yang alim dan orang yang belajar, antara ulama dan santri. Kita nggak jadi ulama, masih punya peluang yang sama seperti ini, yaitu jadi santri, belajar, mengaji. Dan alhamdulillah di Surabaya ini banyak tempat-tempat pengajian di masjid-masjid. Nah, itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk meraih derajat ini. Ikhlas, yang semangat karena Allah, mencari ilmu, itu akan banyak janji-janji dari Allah. Termasuk akan diberikan ilmu yang tadinya tidak tahu. Innal muslima, seorang muslim, la yaqifu 'inda haddin minal kamal. Seorang muslim tidak akan puas pada satu kesempurnaan, bal huwa la yazalu yas'a fi raqi fi maratibil fadli. Bahkan seorang muslim itu karakternya terus menerus naik ke derajat ketinggian dalam martabat keutamaan. Wa idza kana ilmun nafi' huwa unwanul fadl. Jikalau ilmu yang bermanfaat itu adalah alamat, satu tanda keutamaan, fa innal muslima la yashba'u minhu. Maka ciri seorang muslim tidak akan pernah kenyang dengan ilmu. Gak akan puas, tidak akan pernah bosan dengan ilmu. Nah, itu ciri karakteristik seorang muslim. Ya kita tanya diri kita masing-masing, suka ilmu apa enggak? Suka, ada tanda-tanda seorang muslim itu. Gak bosan, semangat, seneng, nambah keutamaan, ya berarti itu ciri seorang muslim ada pada diri kita. Wa kaifala, bagaimana mungkin tidak? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatuhu, sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladannya. Wa huwa alladzi istajaba li amri rabbi subhanahu, dan beliau Rasulullah SAW menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, juga perintah pada umat Muhammad ya, Rabbi, Tuhanku, zidni ilma, tambahkan padaku ilmu. Enggak ada Rabbi zidni fulusa, enggak ada. Tambahkan duit bagiku.
Tambahkan zidni mala, tambahkan bagiku harta. Tidak ada, tapi perintahnya tambahkan bagiku ilmu. Nah, berarti ya kita harus meneladani Allah, meneladani Rasulullah. Kita disuruh minta tambahan terus ilmu, bukan yang lain. Dan nanti kalau udah ilmu dapat, ya semuanya dapat. Dunianya semuanya ya dapat, akhiratnya ya dapat. Kalau minta yang lain, ya yang ilmu, ya pasti nggak dapat ilmunya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, la burika li bitulu isyamsi yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni minallah azza wa jalla. Rasulullah pernah bersabda, la burikali, saya tidak diberkahi bitulu isyamsi yaumin, dengan terbitnya matahari di satu pagi, la azdadu fi ilman, kalau saya tidak tambah ilmunya, yuqarribuni minallah azza wa jalla, di mana dengan ilmu itu mendekatkan aku dari Allah azza wa jalla. Jadi yang dimaksud ilmu di sini Bapak Ibu sekalian adalah ilmu yang menyebabkan kita makin dekat kepada Allah. Lah itu yang dimaksud ilmu. Wala siyama wa anna ladzatal ilmi tahmilu sahibahu ala talabil mazid minhu. Apalagi lezatnya ilmu, nikmatnya ilmu akan membawa orang yang mencari ilmu itu ala talabil mazidi minhu, untuk selalu mencari tambahan ilmu. Kenapa? Ya lezat. Cari ilmu itu lezat, dapat ilmu itu lezat. Pasti kurang terus, ingin tambahan terus. Wahadhi hakikotun, ini adalah hakikat. Akhbaro biha man 'allamahu rabbuhu fa ahsana ta'limahu. Yang telah dikabarkan oleh orang yang telah dididik oleh Tuhannya dengan baik. Wa'addabahu fa ahsana ta'diba, dan mengajarkan moral sehingga moralnya menjadi yang terbaik, yaitu Rasulullah shalawatullahi wassalamu alaihi. Bagaimana kata Rasulullah? Rasulullah pernah bersabda, man humani la yasbi'ani talabu ilmin wa talibu dunya, rawahul Bazzar wa ghairuhu. Kata Rasulullah SAW, ada dua keinginan, harapan, la yasbi'ani, tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas. Satu, talibu ilmin, satu adalah orang yang mencari ilmu. Wa talibu dunya, dua adalah orang yang mencari dunia. Nah, ini kata Rasulullah, dan realitanya memang seperti itu sampai sekarang. Orang yang cinta ilmu ya nggak akan pernah puas, ya akan pernah kenyang, dia akan cari terus, karena ilmu itu lezat. Ilmu itu lezat, nikmat, lapang, solutif, enak ilmu itu. Maka orang yang benar-benar mencari ilmu ya nggak akan pernah puas, terus cari tambahan. Semakin cinta ilmu ya semakin mencari tambahan. Bahkan semakin jadi dekat Allah, takwa, semakin alim ya semakin gandrung pada ilmu, semakin kasmaran. Saya dengar ulama-ulama itu ada yang kalau sudah mengkaji ilmu itu sampai 7 hari nggak ngelihat matahari. Jadi kayak masjid gini, rumahnya atau pondoknya, aduh mengkaji ilmu,
digotong kitabnya ke tengah masjid. Di situ cari ilmu, paling berhenti sholat, terus cari ilmu lagi, berhenti sholat, begitu. Karena memang ilmu itu nikmat. Bagi orang yang sudah dapat ilmu itu kurang terus. Tapi enggak seneng ilmu, na'udzubillahi min dzalik, ilmu terasa jadi beban. Malah ono, tapi bukan di Surabaya, wong ngomong lebih baik musisan garo jare. Maksiat cek gampang. Ngaji ojo jeru-jeru, oh, kan gitu. Ngaji terus oleh opo? Itu tandanya orang gak oleh hidayah itu. Ngaji kok beban, ngaji kok capek, ya berarti tanda gak dapat hidayah. Wong Islam itu isinya ilmu. Kita ngaji sampai mati ping 7 gak entek ilmu Islam. Gak bakal habis. Bahkan baktok itu, bismillah itu, baktok itu lah ditafsiri, itu sudah mencukupi alam semesta itu dengan baktok itu. Bagaimana para ulama, orang-orang alim, orang muslim, gak minta tambahan ilmu terus. Sementara kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Kita cari sampai mati ya, tetap aja sedikit. Wong namanya gambaran real, kata Rasulullah, ilmu yang diberikan pada seluruh manusia itu seperti jarum yang ditaruh di samudra menjadi diangkat. Yang nempel di jarum itu ilmu yang dibagi seluruh manusia. Seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah. Kemudian ditambah lagi 7 lautan lagi. Maka ilmu Allah nggak pernah habis, nggak akan habis sampai semua lautan itu kering. Dan tambahan 7 lautan itu juga kering. Aslinya seperti itu. Ilmu itu hakikatnya. Makanya Rasulullah disuruh minta tambahan ilmu. Umat Rasul, ya iya sebenarnya disuruh minta tambahan ilmu. Nah, kalau ilmu sudah dapat, ya semua sudah akan dapat sudah. Dunia akhirat ada di genggaman. Lah kalau ilmu nggak dapat, dunia ya belum tentu dapat, akhiratnya beleset. Yang namanya Islam itu ilmu, Quran itu ilmu. Kita harus mengajar, mendidik diri kita itu cinta ilmu, lingkungan kita cinta ilmu, keluarga kita cinta ilmu. Di Bapak Ibu sekalian, kalau cari mantu yang berilmu, paling enggak ya ustadz. Oh. Lah syukur-syukur Ustadz Fadil. Oh, tuwek kan Ustaz. Oh, tuwek lah umure. Umur sekedar angka. Lek enggak ya santri lah. Lek enggak ya jamaah Masjid Nurul Iman. Gitu. Jamaah Masjid Nurul Iman seneng ngaji. Insyaallah ndak bleset. Jangan cari mantu di tempat-tempat diskotik. Jangan. Di jalan-jalan, di TikTok, di YouTube, di Google, di Facebook, wah jangan nanti kedeluduk, usahake sing ketipu lek di situ. Tonggo-tonggo dhewe ae wis seru bentinane. Syukur dapat yang seneng ilmu, wis pas wis. Rawahul Bazzar wa talabud dunya lah ini. Lek pencari dunia wis gak perlu diterangkan, mulai cuwilik sampai tuwek ati mati wis seneng dunya. Itu zamannya sekarang wisan, gak perlu diterangkan. Itu kenyataan. Wa hadzal mazidu minal ilmi murtabitun bi taufiqillah.
tambahan ilmu itu berkaitan dengan pertolongan Allah, taufiknya Allah. Fa idza sahal qasdu min talibil ilmi, kalau niatnya orang itu cari ilmu itu benar, wa akhlasun niyyah, dan ikhlas niatnya karena Allah, wa kana tahsul ibtigha amradatillah azza wa jalla, dan mencari ilmu itu mengharapkan ridho-ridhonya Allah, liyahfadha dinahu wa yanfa'u khuluquhu, supaya menjaga agamanya dan bermanfaat bagi akhlak, wa yanfa'u khalqahu, dan memberikan manfaat pada makhluknya Allah, sahalallahu azza wa jalla tahsilahu, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu untuk mendapatkan ilmu tersebut. Wahayya alahu asbaba, dan Allah akan menyiapkan penyebab-penyebab untuk dapat ilmu tersebut. Fa idza ma tanawala maudu'an bil bahsi inkasafat lau afaku mawadi'in ukhra, maka jikalau dia tidak mendapatkan materi ilmu tersebut dengan pembahasan pengajian seperti ini atau penelitian ngaji, inkasafat lahu afaku mawadi'in ukhra, maka dibukakan oleh Allah cakrawala tempat-tempat ilmu yang lain. Wa idza mata marasa fi ilmin futihat lahu afaku ulumin ukhra, jikalau terus orang itu mendalami satu ilmu, maka akan dibukakan bagi orang tersebut pintu-pintu cakrawala ilmu yang lain. Sebagaimana Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 17. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk menjadi pengingat, fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengingatnya? Sudah dimudahkan. Al-Quran itu ya sumbernya ilmu Quran itu. Apapun, ilmu dunia sampai ilmu akhirat. Ya Quran itu, ya buktinya apa? Ya lihat dunia ini. Dulu sebelum Quran turun, dunia ini namanya jahiliyah, dzulumat, gelap gulita di dalam segala aspek kehidupan. Khususnya orang Arab ya. Tapi setelah turun Quran, langsung orang Arab itu menjadi ustadzul alam, pemimpin-pemimpin dunia. Ulama-ulama dunia, pengajar-pengajar dunia di segala bidang. Langsung Arab maju, Eropa maju, Afrika maju, Asia maju. Itu di dunia kan. Itu pun diakui sendiri oleh pakar ilmu pengetahuan. Itu sejarawan ilmu pengetahuan yang bernama Gustave Le Bon dari Perancis. Beliau menyatakan tidak ada sepercik pun dari peradaban barat sekarang kecuali percikan dari peradaban Islam. Nah, kalau bilang peradaban Islam ya peradaban Quran. Kalau bilang peradaban Quran ya peradaban ilmu. Ya, begitu ketika orang Islam membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, maka oleh Allah ditambah terus ilmunya, ditambah. Sekarang udah nyampe ke bulan, ke Mars. Ada yang mau bikin perumahan di bulan sekarang. Bikin perumahan di Mars, ngalih. Wah, itu dengan ilmu semua. Ya, tanpa ilmu nggak dapat. Malah ya biasanya orang nggak punya ilmu itu ya di dunia ya terhina, di akhirat ya terhina. Makanya kita harus minta terus tambahan ilmu kepada Allah, terus semangat menggali ilmu. Kalau orang berilmu, kata para ulama, jangankan tinggal di Rungkut Harapan di Surabaya, Anda dibuang tengah laut pun akan dibawa burung kabar orang ulama itu, akan didatangi orang ke tengah gunung, ke balik gunung, ke lautan, ujung dunia,
akan didatangi orang, akan dibawa burung kabar tentang orang alim tersebut. Ya, karena ya Allah mau mengangkat terus derajat orang-orang alim tersebut. Ya, kita juga harus berusaha jadi orang alim lah. Orang alim itu enggak langsung turun dari langit, ya belajar seperti ini. Pelan-pelan nanti lama-lama juga alim. Sebagaimana kasus Ibnu Hajar itu terkenal idiot, kemudian ngelihat batu netes kok tembus ke batu, akhirnya dia punya inspirasi, oh berarti saya kurang lama ngajinya. Akhirnya balik lagi ke pondok, dalam waktu nggak lama oleh Allah kemudian dibuka sehingga menjadi orang teralim di zamannya. Begitu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu pada kalian yang tadinya tidak diketahui. Paling ringan, ya kadang-kadang dapat foto kepada Allah. Ilmu-ilmu yang tadinya sulit, bulat, gak paham-paham, itu langsung terbuka, jeret, lapang, langsung gampang itu, paling tidak gitu. Alhamdulillah saya juga pernah merasakan seperti itu. Mulai SD sampai SMA itu yang paling gak suka saya itu ya matematika, fisika, gitu-gitu. Akuntansi. Walau ujian pun tak tinggal dulu. Karena wis gak paham. Tapi karena saya memang sudah dikenal baik mulai kecil. Wah. Guru-guru saya itu malah kalau yang lain nggak boleh nyontek, saya disuruh nyontek. Ini loh, ini contekan. Saya malah disuruh nyontek. Tapi saya memang orangnya kan nggak mau gitu-gitu lah. Wis gak iso ya wis gak iso. Buat apa nyontek? Ya tak tinggal gitu aja. Tapi dulu ya mungkin karena saya dianggap baik itu dilulus nang guru-guru itu dilulus terus. Nah, ketika mondok 2 tahun serius, bukan saja kitab yang saya gampang itu. Semua yang dulu sulit-sulit, matematika, fisika, kimia, akuntansi itu, yang dulu sulit, kok gampang semua. Sampai saya sendiri heran. Dulu kok sulit ya saya itu. Nah itulah mungkin bahasanya namanya futuhat itu. Apalagi kalau kitab. Rata-rata kitab itu kalau disarang dianggap bisa pulang jadi kiai itu mondok 7 tahun minimal. Siang malam kitab dok yang dibahas. Siang malam nggak ada ilmu lain. Nah saya sendiri ngerasakan itu nggak butuh 7 tahun. Ketika saya mondok itu 6 bulan ini sudah bisa baca kitab. Nah itu bagian dari ilmu laduni tadi, nggak biasa. Makanya saya juga dikenal punya ilmu laduni sama orang teman-teman pondok itu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya Allah semua. Nggak tahu, perasaan ya biasa-biasa aja. Tapi serius. Di saat itu, sekarang kan gak pakai serius. Di saat itu saya serius mencari ilmu itu. Misalnya gini, mutola'ah. Capek. Sambil berdiri, sambil jalan-jalan. Capek juga saya wudhu. Capek juga mandi. Sehingga waktu itu kalau tidur paling ya 4 jam, 2 jam. Non-stop siang malam. Pokoknya sih bisa untuk belajar. Sehingga banyak memang keistimewaan. Sampai auranya itu meluas. Jangankan teman santri. Kiai saya itu takut sama saya. Takut dan kagum. Dil, ojo amalno kitab Ihya Ulumuddin. Waktu itu juga ada ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab-kitab wali ojo diamalno. Nggih yai, ngono saya, tapi batin aneh. Lo ilmu gak oleh ngamalno nang yai. Begitu. Ya karena itu maka banyak sekali dan saya paham sekali ini.
Kita kalau bertakwa mendekat kepada Allah, kita akan dikasih tahu ilmu-ilmu yang orang lain tidak tahu. Yaitu bahasa kasarnya, kalau Nabi dikasih mukjizat. Nah, itu gak melalui pelajaran ya gitu. Dikasih oleh Allah. Kalau waliullah namanya dikasih karomah. Makanya kita mau yai, mau profesor, mau doktor, profesor, sak baris diteling gak akan pernah bisa ngalahkan waliullah, gak akan pernah. Karena ilmunya beda. Makanya kita lihat mau rojo, mau ilmuwan, mau profesor, mau doktor, lek nang waliullah lah kayak petik kecelupun, gak kira wani, natap. Karena mereka akan tahu sak jerone winarah kalau kata orang Jawa. Kita ibarat masih belum langka, waliullah itu tahu kita mau kemana, mau jungkir, mau ngadeg, mau turu, mau ajur. Wis tahu duluan waliullah, cuma dia nggak mau dahului Allah gitu. Nabi-nabi juga gitu, termasuk sampean. Kalau dapat maunah, maka akan ketahuan orang ini baik, orang gak baik, ini orang yang jahat, ini orang tak baik. Itu akan tahu duluan yang orang lain tidak akan tahu, karena hal itu tidak akan bisa dipelajari. Tapi anugerah dari Allah berkat ilmu dan ketakwaan tersebut. Jalur waliullah kayak rodok keduwuran kita ini. Jalur mauna aja. Kita orang biasa, tapi mungkin dapat itu, tapi dengan mauna. Istiqomah cari ilmu, diamalkan ilmunya, nanti oleh Allah ditambah ilmu, ditambah ketakwaan. Nanti dapat sesuatu yang lebih, namanya mauna, yaitu yang kejadian-kejadian yang luar biasa, ilmu-ilmu yang luar biasa. Alimna anal ulama hum manarul huda. Kita sudah paham bahwa ulama itu adalah mercusuar hidayah fil ummah, pada umat manusia. Fa idza faqadu dollat al ummah tariqas sawi. Maka jikalau hilang ulama, maka umat manusia akan tersesat dari jalannya yang lurus. Ulama itu perlu dilindungi, barang langka itu. Dan kita harus juga membibit ulama. Itu sak desa itu jangan kabeh mencari ilmu umum, minimal satu orang dikirim sampai jadi ulama gitu. Karena memang langka, barang langka ulama itu. Wal asyaddu su'an man faqadal ulama min faqdil ulama ayataharrafa haula. Tetapi lebih berbahaya lagi adalah jikalau kehilangan ulama. Lebih berbahaya dari kehilangan ulama ayyan harifa haula. Kalau ada ulama yang menyimpang, namanya ulama su, ulama yang hanya ngomong, ulama dunia, gak cocok perkataan dengan perbuatan, itu lebih berbahaya daripada gak ada ulama. Lebih tersesat lagi umat manusia itu, karena yang dijadikan patokan itu bengkok, ya umatnya tambah bengkok. Anit thoriq allati amarahullah ta'ala, dari jalan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala wa rasuli dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bisulukiha, ya dengan perilaku ulama tersebut. Fala ya'malu bi ilmi, yaitu ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Disuruh zuhud, ternyata ulama itu kesengsem kepada dunia. Disuruh menjauhi pejabat, lengket terus dengan pejabat. Disuruh tawadu, ulama itu sombong. Kemudian disuruh zuhud, nggak cinta dunia, malah bermewah-mewah dengan dunia. Dilarang korupsi, melok-melok korupsi. Wah, ini tambah rusak umat kalau ada ulama seperti ini, karena menjadi contoh yang buruk.
Fayukhalifu fi'luhum qaulahum. Sehingga ulama yang seperti itu adalah berlawanan antara ucapan dan perbuatannya. Wa yakunu qudwatan sayyi'atan lil ummah. Ulama seperti itu akan menjadi teladan yang buruk bagi umat manusia fi maksiatillah azza wa jalla, dalam maksiat pada Allah azza wa jalla, wa tarki taatihi, dan meninggalkan ketaatan. Disuruh sholat gak sholat, menyuruh kemudian Jumatan dia gak Jumatan. Lek ditanya, Pak Yai kok gak Jumatan? Aku sholat di Mekah jari ini. Oh itu wis bertahun-tahun. Sing ngomong ngono sapa? Pembantunya. Oh kiai gak tahu nang jamaah nang masjid, gak tahu Jumatan. Lek ditakoni jari Jumatan di Masjidil Aqsa. Engko dibom nang Israel. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Golek apa-apa berlawanan perilakunya itu dengan apa yang dikatakan. Nah, ini namanya ulama su. Nah, ini lebih berbahaya dari tidak adanya ulama. Kemudian wa fi'lal munkar wa tarkil ma'fur, wa fa'alal munkar wa tarakal ma'ruf. Sebaliknya ulama mestinya amar ma'ruf nahi munkar, sementara dia melakukan kemungkaran dan meninggalkan yang baik. Walaqad hadzara syar'ullah azza wa jalla min hadzal maslak wa anqara wa yum inkar. Dan Allah memberi peringatan perilaku seperti ini dan sangat mengingkari. Wa bayyana aqibatul wahimah, dan Allah menjelaskan bahayanya yang sangat fatal liman intahajahu, bagi orang yang melanggarnya atau melakukannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian semua mengatakan sesuatu yang kalian sendiri enggak lakukan? Kabura maqtana indallah yang taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murkanya Allah jikalau kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri enggak lakukan. Ini utamanya ya ditujukan pada ulama-ulama Bani Israel ya, ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani itu. Nyuruh baik tapi dia sendiri tidak baik. Allah juga berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Adakah kalian nyuruh baik pada manusia sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian membaca kitab suci. Afala ta'qilun, apa kamu tidak waras? Nah, itu kata Quran. Ulama itu mestinya kan terdepan dalam kebaikan, dia punya ilmu. Nah, kemudian kok nggak melakukan. Sehingga Rasulullah juga bersabda, an Usama bin Zaid, dari Usama bin Zaid, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah bersabda, yu'ta birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Nanti ada seseorang pada hari kiamat itu dilempar ke neraka. Fatan daliku aktabu batni, sehingga akhirnya isi perutnya itu keluar, muter-muter gitu. Fayaduru biha kama yadurul hima fir roha, sehingga orang tersebut muter-muter seperti khimar muter-muter di gilingannya yang biasa giling tebu itu. Tapi yang brodol itu isi perutnya, saking beratnya siksaan. Fayastami'u ilaihi ahlun nar, sehingga penduduk neraka itu sendiri akhirnya ngumpul di situ. Fayakulun, sampai sempat bertanya, penduduk-penduduk neraka yang lain kan sudah berat siksaannya, itu jauh lebih berat. Sehingga heran penduduk neraka yang lain itu bertanya, ya fulan, hei fulan, malak,
Apa yang terjadi padamu? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah dulu itu sampean itu ustaz? Sampean itu dulu kan kiai, ulama, guru, nyuruh yang baik, melarang yang mungkar. Kok begini siksaannya? Fayaqulu, maka orang tersebut menjawab, kata Rasulullah, bala, iya benar dulu saya ustadz, penceramah saya dulu itu guru, saya dulu ulama, kiai, gus, saya dulu kabib. Kuntu amuru bil ma'ruf wala ati. Dulu saya nyuruh yang baik tapi saya enggak melakukan. Wa anha 'anil munkar wa ati. Dulu saya melarang yang mungkar tapi saya melaksanakan kemungkaran, mengerjakan kemungkaran. Dibalik itu ya. Nauzubillah min dzalik. Ya berarti ada ustadz, ulama, kiai, habib, gus model gini ada berarti. Penceramah model gini ini ada. Dan sudah diancam Al-Quran, sudah diancam oleh Rasulullah SAW. Ya, pasti terjadi. Ini harus waspada bagi orang-orang alim, bagi ustadz-ustadz, penceramah-penceramah itu. Sebelum nyuruh orang lain harus mengerjakan, cek selamat. Lendak bahaya sekali. Rasulullah juga pernah bersabda, marartu lailata usriyabi. Saya pernah berjalan di malam hari waktu saya di Isra Mi'rajkan bi aqwamin tuqridu syafahum. Saya melihat kaum yang bibirnya itu dipotong-potong bimaqaridin minnar, dengan gunting-gunting dari api neraka. Kultu, saya tanya, kata Rasulullah, man haula ya Jibril? Astagfirullah Jibril. Siapa itu yang dipotong-potong mulutnya itu dengan api neraka, gunting dari api neraka? Qala, Jibril menjawab, khutoba'u ummatika. Mereka adalah para penceramah-penceramah dari umatmu. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun, yaitu para penceramah-penceramah yang cuma mengatakan apa-apa yang mereka sendiri tidak kerjakan. Itu ya Rasulullah. Lah kan berbahaya ini. Nah, gak bisa ngamalkan, ya mending jangan jadi ustadz, jangan jadi ulama, jangan jadi penceramah. Karena ancamannya ya begini berat. Imam Baihaqi menyatakan, yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bihi. Mereka itu adalah orang-orang yang membaca kitab sucinya Allah tapi tidak mau mengamalkan kitab sucinya Allah. Rasulullah juga bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umri fi ma'afna. Akan terus menerus tidak akan ada henti-hentinya dua kaki seorang hamba. Itu hatta yus'ala an umri. Dia akan ditanya tentang umurnya fi ma'afna. Hei hamba, umurmu kamu habiskan untuk apa? Itu ditanya nanti oleh Allah. Wa an ilmihi fi ma'amila bi. Kalau dikasih ilmu oleh Allah, digunakan apa ilmunya tersebut? Wa an malihi. Kalau dikasih harta, ditanya juga oleh Allah, min aina iktasabahu wa fi ma'afna anfaqahu. Hambaku, kalau dikasih harta, dari mana kamu dapat duit itu? Ditanya oleh Allah. Halal enggak? Haram enggak? Wa fi ma anfaqahu. Sudah dapat, baik halal, belum selesai. Kemana kamu infakkan duit itu? Wa an jismi fi ma ablah. Gak punya ilmu, gak punya duit. Ditanya juga oleh Allah. Wa an jismi fi ma ablah. Badanmu itu kamu habiskan untuk apa? Kita dikasih kulit, kepala, tangan, kaki, badan, nyawa, itu ditanya oleh Allah, kamu habiskan untuk apa? Rawahu Tirmidzi, hadis sahih. Nah ini Bapak Ibu sekalian,
Ini sebuah kepastian semuanya yang akan kita hadapi semua. Dan alhamdulillah kita sudah diberikan tuntunan oleh Allah. Pagi hari ini kita dikasih tahu betapa nikmatnya dapat ilmu yang diamalkan. Akan ditambah taufik, dikasih hidayah, dikasih martabat, dikasih kedudukan. Bahkan di puncaknya akan disandingkan dengan Allah. Tempatnya dekat dengan Allah. Luar biasa. Tapi sebaliknya kalau enggak diamalkan malah akan mendapatkan siksaan jauh lebih besar daripada yang lain. Maka di hadapan kita tidak ada jalan lain Bapak Ibu sekalian kecuali terus menggali ilmu yang manfaat yang kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehingga kita ditambah ilmu, ditambah hidayah, ditambah taufik sehingga hari-hari kita semakin dekat dengan derajat-derajat tinggi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Oh, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awal-awal tadi bertanya masalah tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa orang itu nanti akan dibentukkan oleh alhamdulillah majelis dari Nurul Iman itu baik-baik boleh belajar dari Al-Quran dan akhirnya sudah dewasa sudah tua kan masih belajar. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak Ustaz mengatakan jika awalnya kita baik terus yang mau meninggal kurang 1 minggu melakukan perbuatan yang tidak baik, nah itu maka akan sia-sia. Itu dalam pandangan manusia atau pada Al-Quran ada atau pandangan Allah. Setahu saya kalau manusia berbuat kesalahan akan menutupi dosa dan salahnya, banyak dosa dan salahnya ditutupi. Tetapi kalau pandangan Allah, jika manusia itu berbuat baik satu kebaikan akan menghapus banyak dosa dan kesalahan. Yang ingin saya tanyakan itu tadi pada saat yang mau meninggal kurang 1 minggu kebaikannya yang dulu-dulu apakah ada perhitungan? Itu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Itu tadi berkaitan dengan istilah husnul khotimah Ibu ya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan seseorang itu kalau husnul khotimah maka seluruh kejelekan di masa lalu hapus. Tapi orang itu kalau su'ul khotimah akhir kehidupannya jelek, seluruh kebaikan yang di masa lalu itu hapus, itu Bu. Ya itu berkaitan yang pasti ya. Misalnya kita mulai kecil Islam baik, kurang 1 jam murtad. Itu namanya su'ul khotimah. Ya hapus semuanya kebaikannya itu. Sebaliknya orang-orang itu kafir musyrik begal, bajingan, tengi, jelek, kok terakhir masuk Islam. Ya surga. Seluruh kejelekannya di masa lalu maka dia akan diampuni. Itu yang pasti ya. Nah, yang kemudian diturunkan yang lebih ringan-ringan, yang tadinya baik-baik, tadinya ustadz, tadinya gus, tadinya penceramah, tapi gara-gara nikah sama artis tersebut senengane meledugem. Mas Marino wis gak ngaji, ndak dakwah lagi. Akhirnya senengannya minum-minum, kumpul-kumpul dengan ya itu. Nah, mati dalam kondisi seperti itu, yaitu namanya su'ul khotimah. Nah, ketika seperti itu ya, naudzubillah min dzalik. Iya, karena meninggal dalam kondisi maksiat pada Allah. Itu maksudnya gitu, Bu. Tapi paling tinggi ya lek murtad tadi, contoh yang paling pasti ya, gus, ustadz, ulama, penceramah kondang, dan itu banyak Bu kasus gitu itu. Sahabat bahkan baik tadinya tinggalnya di masjid tok. Nah, akhir kehidupannya murtad. Ya neraka sudah.
Sebaliknya juga banyak kasus orang yang mau membunuh Rasulullah, musuh umat Islam, menentang Islam, tapi akhir kehidupannya husnul khotimah, surga dia. Contohnya adalah sahabat Umar bin Khattab. Tadinya cita-citanya membunuh Rasul, menghabisi umat Islam, menghabisi Islam. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Maka beliau ahli surga. Bahkan lebih dulu dari kita. Bahkan beliau itu belum lagi meninggal, sudah dijamin surga ya. Seperti itu Bu ya. Nah ini pentingnya kita terus istiqomah, gak bisa ngandalkan sekarang. Kita belum tentu masa depan. Makanya kita yang sekarang udah baik, pertahankan istiqomah, nekat harus sampai mati. Nanti yang sekarang jahat, jelek, buruk, ahli dosa, ahli maksiat, jangan putus asa. Masih ada umur, kesempatan. Hentikan maksiat, taubat. Nah, nanti yang lalu-lalu gimana? Diampuni sama Allah. Asal taubat beneran. Begitu ya. Begitu arahnya insya Allah. Matur nun. Cukup ya? Udah siang ditunggu anunya itu. Gak tahu ini jaminannya. Yang benar dari Allah Bapak Ibu sekalian, mari kita teladani bersama-sama. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang salah itu dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita manfaatkan pengajian pagi hari ini. Kalau ini semua menjadi amal soleh kita semua, kita tawasul dengan ngaji ini, semoga semua masalah kita diselesaikan oleh Allah. Kita diberikan tambahan ilmu oleh Allah, kita diberikan derajat oleh Allah, kita disukseskan, diselamatkan dunia sampai di akhirat kelak. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.